Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salamin bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tiada bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat Alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam satu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta beliau ila yaumil qiyamah, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para tetua kita, kemudian para habaib dan salifah dimanapun mereka berada. Kemudian yang ulun muliakan dan yang ulun hormati para pencinta pengajian Langgar Asyifa yang insya Allah senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullah taala ma dama nafa'a bi ulumi bidrain. Sekarang kita mengkaji ulang daripada pelajaran kita yang telah lalu, yakni mengenai masalah kajian fikih, yakni mengenai boleh tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan. Jadi yang pertama dalam solat sidatul khauf. Sidatul khauf itu ujar kita dalam keadaan perang. Jadi boleh orang itu sembahyang, ketikanya sembahyang itu sambil berhantam. Apabila kita berdiam mati langsung dibunuh orang. Ada yang menjaga, ada sambil. Jadi bila orang menyerang kau berlawan langsung. Itu ada masalah. Nah, kemudian di sisi yang lain, yang kedua dalam sholat sunat dalam perjalanan mubah. Jadi perjalanan yang dibolehkan, ada tujuan daripada maksiat, baik itu perjalanannya itu tadi jauh atau dekat, kurang dari jarak 82 km. Jadi bila ini melebihi jarak tersebut boleh kita sembahyang mengkasar. Nah, jamak kasar itu boleh kita jamak sembahyang tadi. Nang tadinya kita mengawi sembahyang zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, tapi begitu kita sudah melewati jarak tersebut boleh kita gawi jamak menjadi 2 rakaat aja lagi. Langsung digabung sembahyangnya. Jadi kadang lagi kita menggawi zuhur tuh 4 rakaat, kadang lagi 2 aja. Asar 2 aja. Jadi cara mengerjakannya langsung ditarik. Begitu kita mengerjakan sembahyang zuhur 2 rakaat tadi dengan niat aku sembahyang pada zuhur 2 rakaat, ku kasar dan ku jamak kepada asar karena Allah Ta'ala 2 rakaat. Begitu sudah selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung naik lagi, langsung niat lagi sembahyang asar. Paling pulang niatnya kan sembahyang
Fardu asar 2 rakaat kukasa dan kujama kepada zuhur karena Allah Ta'ala 2 rakaat belum digawi. Nah, setelah sampai 2 rakaat langsung aja tahiyat akhir, kada ada tahiyat awal, ada langsung salam, imbas salam kena selesai. Begitu selesai asar kena pun sembahyang lagi, kada lagi sembahyang. Nah, nyamannya tak. Jadi diberi keringanan kita manggu sembahyang tuh bila kita melewati daripada jarak yang telah ditentukan. Kayak tujuan palingannya boleh kita menggawinya sembahyang zuhur ditarik sembahyang asar dan ditarik ke zuhur, atau sebaliknya kita menggawinya sembahyang di asar zuhur ditarik ke asar boleh. Di mana kita kawa banyak begitu pian baunya perjalanan 4 orang umpamanya kan bawa mobil, begitu pian 4 bawa mobil dan orang ternyata begitu jarang Allahu Akbar Allahu Akbar hendak turun ngalih pada singgah ngalih. Ya kalau orang jalan sudah lalu kayak Pak niat di dalam hati. Nah niat bahwasanya manggawi sembahyang zuhur ini kena kita gawi di sembahyang asar. Begitu kena datang waktu asar biar sembahyang asar atau sembahyang zuhur tarik kena di asar manggawinya kayak Pak, nah kayak tadi juga. Nah, jadi 2 rakaat, kadang 4 rakaat lagi, kadang 2 rakaat aja. Dan digawi pun dalam 1 kali hadap pejak. Bila pian mengambil zuhur di zuhur, bila pian mengambil di asar. Artinya zuhur sembahyang asar tarik ke zuhur, atau pian sembahyang asar dan zuhur tarik ke asar. Bisa dipaham lah Bu? Paham nggak ada? Hah? Paham nggak ada? Bingung kayak ini kelihatannya lah. Ya lah, jangan ham aja ya lah. Paham lah biar lah, paham lah sudah lah. Kira-kira paham lah, paham nggak ada? Paham lah biar lah. Nah, jadi nyaman biar dia nyaman. Jadi kan dengan niat kita tadi sembahyang zuhur 2 rakaat, imbas tontong sembahyang pulang asar, waya itu juga sembahyang asarnya. Itu nah, tontong kita sembahyang zuhur. Sembahyang pada zuhur 2 rakaat kukasa dan kujama kepada asar karena Allah Ta'ala sembahyang kita nih sudah salat naik pulang tadi sembahyang asar pulang niatnya wah itu juga itu nah jangan pemegang di dasar kada wah itu juga 1 kali hadap. Begitu kita mengambilnya di zuhur gawe, bila kita mengambilnya di asar di asar, jadi bisa berpalingannya. Bila ada sawat di zuhur boleh mengambilnya di asar kita menggawinya. Nah, jadi nyaman gitu. Jangan nyangka itu tiap hari ben nyaman bener. Jangan nyangka wah ini kada khusus gesan musafir aja Bang. Nah ini tadi bila inya kada musafir kada kawa. Jadi harus mencukupi daripada target batas musafir tadi yang kada sampai kada kawa. Terkadang perjalanan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan terkadang naik dengan kendaraan. Jadi ukurannya itu tadi. Jadi apabila jalanan dengan berjalan kaki maka wajib menghadap kiblat itu dalam 4 rukun. Nah, bilanya berjalan batis begitu mengerjakan sembahyang makanya wajib menghadap dengan 4 rukun. Nah, 4 rukun itu yang pertama waktu takbiratul ihram. Nah, kita usalli pada zuhur, usalli pada zuhri umpamanya nih. Tuh wajib tuh menghadap kiblat. Nang kedua di waktu kita rukuk, nang ketiga di waktu sujud, dan nang keempat duduk di antara 2 sujud. Bila kita dalam perjalanan dalam keadaan berjalannya jangan berjalannya. Ada ulama dulu tak nanti lak pada kursa mobil berjalan batis ya Allah. Ini tadena. Adalah orang berjalan ke Arab berjalan batis terdengar. Inilah Arab Saudi sana. Mun motor ada ya Allah lah. Mun motor ada, taubat sepeda adalah. Nah, mun berjalan batis ada dari kita kayaknya lah. Kali nyamanan biar jalan batis itu jalan biar sarunganan di ulun je lah kada pang panji diupah orang nah. Berjalan biar ke mana? Kalau saya jauh-jauh kita suruh kamu teh itu jam pamanya nah. Dibari ulun punya duit 10 juta tapi berjalan batis kada ambil ulun. Usiaham di kadapan makan hantu jurang lah masalahnya. Masalah itu
Kalau malamnya tuh nah, ya Allah, malam tuh kan banyak binatang-binatang macam-macam, segala anjing. Namun kayak kala anjing segala nang binatang-binatang nang lain tuh kalau dibebecakannya, namun ibarat hantu kalau juga dibebecakan. Ini nang alih ini, namun hantunya manusia, ya Allah, hantu manusia alih dibecakan awak. Antarnya benaran seorang, ya Allah. Ini mantap tadi menurut saya sanggup ulun. Jalan batis menyak awak dosa gini lah kalau menyiksa diri. Kalau bina garing ini biar ibaratnya biar menajarnya belum pas tuh dosa gini, menjaga dan menyiksa. Dan selain itu dilakukan dalam keadaan berjalan, termasuk daripada tasahud. Ini menurut kaul mu'tamad nantak kuat. Nah ini tadi. Tetapi Syekh Abu Muhammad dan diikuti oleh Imam Harmain dan Imam Ghazali, beliau berkata orang yang sholat berjalan wajib menghadap kiblat pada waktu takbiratul ihram, ruku, sujud dan duduk di antara dua sujud, tasahud dan salam. Mujahidin pulang memanahkan sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fathul Aziz. Nah, di situ mengatakan Imam Rafi'i dan di dalam kitab Syarah Imam Ghazali menyebutkan. Kemudian yang berikutnya, apabila perjalanan itu tadi dengan naik kendaraan, wajib menghadap kiblat ketika takbiratul ihram, itu pun jika mudah jasidin. Maka jika tidak mudah, maka tidak ada kewajiban menghadap kiblat secara mutlak. Nah ini dipadahkan sidin. Mungkin kita dahulu kan kebanyakan di atas kapal, ya Allah. Nah, ya tiga orang baju jadi di kapal, ya Allah. Nah, mang sembahyangan orang. Jadi begitunya sembahyang tuh bilang mau manikong segala macam tuh pikir sih manikong ya lah. Nah, jadi punya tahu tata caranya tuh nyaman. Hebatnya nang mana-mana nang boleh disuruh menghadap kiblat tuh sembahyang nang fardu nang wajib itu kah nang diwajibkan nang harus menghadap kiblat tadi, atau sembahyang sunat nang diharuskan. Nah itu harus kita membedakannya. Jadi umpamanya nang wajib aja umpamanya berarti nang sunat kira apa berarti kira perlu, ya Allah lah. Kita harus mengetahui dengan itu. Perlu diperhatikan ya sidin. Adapun sholat fardu apabila berkendaraan maka wajib turun atau berhenti dan menghadap kiblat atas terus menerus. Nah jadi bila sembahyang fardu nang wajib, jadi harus nih pas terus nih harus. Jadi harus terus menerus jadi jangan disamakan dengan sembahyang sholat sunat. Lalu kayak apa orang menggawi sembahyang jemaah haji itulah ya kalau lah ya baca ya kalau orang sembahyang haji itu kan sembahyang belum salat pula bayang ada biar jadi nyaman aja tak boleh aja kita bertayamum, boleh umpamanya nang ngalih mencari banyu, amun nang paham masalah wudu nyaman lagi ya kalau seakwa ini cukup apa ini mun nyemangarti yang menggawinya tadi kada perlu nang badaya bajunya munnya hendak nanon ya munnya paham jadi taringan. Kalau masalah haji itu tadi sembahyangnya kayak apa munnya menggawi sembahyang fardu. Jadi kalau sholat fardu di pesawat bagi jamaah haji itu hanya sholat untuk menghormati waktu sholat. Nah jadi kita menghormati waktu aja. Udah pada yang menghormati waktu dulu. Karena bila sudah sampai jadi ulangi pulang di kada ibaratnya tuh nang kaya orang memakai baju rigat salawar rigat artinya nang kana najis kayak pian nih menggadui anak banyak menggadui cucu sekalinya bayi menggadui cer dikamihinya umpamanya nih bis dikamihinya tadi kan karena baju pian atau karena apa nih mengkana pian bolehlah sembahyang, boleh sembahyang begitu datang waktunya sembahyang nih. Sedangkan kita nih umpamanya di dalam perjalanan umpamanya nih oleh lantaran nang
tadi dipakai sebarigat, lalu kayak begitu sembahyang kayak biasa. Cuma kita jangan jadi imam. Bila kita mengerjakan tadilah, kita khusus jadi makmum. Baik lelaki atau perempuan khusus jadi makmum. Karena bila kita sudah tuntung sembahyang selesai, bila sudah kita dapat baju yang bersih, begitu sampai rumah umpamanya nih, maka wajib kita mengkaji ulang-ulang sembahyang kita tadi. Oleh itu tadi dianggap sembahyang menghormati waktu. Kenapa? Jadi sampai sembahyang menghormati waktu itu adalah sembahyang menjaga dengan diri kita. Nah, apa sebab? Sebab kita kadang tahu. Mana kita tahu umpamanya bang kita tadi umpamanya kada sembahyang mati kita umpamanya, atau kita sembahyang tadi menghormati waktu tadi lah meninggal kita umpamanya nih di tengah jalan umpamanya, atau sesuatu hal yang terjadi dalam diri kita sehingga kita meninggal tadi, apakah kita berdosa? Ada berdosa. Bab itu sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah nih, jadi jangan ada alasan kita kalau ingin ajar kenapa ada sembahyang jar sini karena aku sembahyang baju yang aku pakai ini sih dan diget bang sih, jadi karena kawai aku manonya namanya sembahyang nah gitu lah. Kata jadi orang-orang yang garing di rumah sakit ta ya lah, orang garing rumah sakit ta baju sidin nah itu bang dipakai sidin, salawar sidin nah itu dua dipakai sidin, salah lambarannya. Bila sidin kau diudakan, bila nya kada obat tayamum menyebodohkan kata seorang mengambil akan bagaimana memusutakan banyak garing sidin banyak seminggu tu pian amun mengkadanya bah lucut juga terdapatnya ya kalau sehari jadi 5 kali pian kali itu yang sehari 5 kali ya Allah, mulai dari 2 rakaat 4 rakaat 4 rakaat 3 rakaat 4 rakaat pulang kali ya toh kali seminggu lucut tuh bang kadangnya bang bisa membayar itu langsung dipol itu lah lumpuh langsung pian. Artinya kita membayar tuh boleh dicicil bila kita sigar. Bila kita memang gak ada sigar lagi, memang uyuh bahkan meninggal dunia, tetapi kita menggawi tadi dengan sembahyang menghormati waktu tadi itu, walau dengan baju narigat, salon narigat, maka semua itu adalah diampuni oleh Allah Ta'ala kita, terlepas kita daripada kewajiban kita tadi. Jadi kan ada alasan ibaratnya oleh lantaran ini itu segala macam sehingga kada pamgawi kada ada alasan nah kada kawa. Kemudian yang berikutnya adalah suci daripada 2 hadas. Nah, jadi suci dari 2 hadas ini apabila seseorang itu tidak sholat tanpa bersuci, maka sholatnya itu tadi jelas sudah tidak sah. Nah, kada sah meskipun dalam keadaan orang tadi terlupa. Nah, begitunya taubat tadi kita ingat dan diberi pahala orang tersebut tadi karena tujuannya adalah bukan karena perbuatannya, sebagaimana diberi pahala orang yang membaca Al-Quran. Ini umpamanya nih kita manggil sembahyang oleh lantaran begitu kita nih tadi anak baca-baca ternyata baju dalam yang kita salawat dalam yang kita pakai ini tadi salawat dalam semalam umpamanya nih kita ingat kita salawat yang dalam kita pakai semalam tuh padahal itu tuh karena najis terparicik umpamanya nih waktu kita bakami umpamanya nih kita pakai kita ada ingat. Nah, begitu kita ingat sembahyang hanya ingat. Nah, begitu kita ingatnya itu tadi, maka hal yang kita gawi itu tadi, maka kita dianjurkan ulang menggawi sembahyang pulang. Walaupun kita tadi menggawi tadi dapat 2 pahalanya, cuma kan pahala tadi niat kita bagus. Makanya seseorang ketika yang berniat dengan niat yang baik, belum digawinya aja sudah diberikan oleh Allah Ta'ala nilai 1. Bila yang menggawi lebih lagi. Berbeda ketika orang hendak menggawi yang kada baik. Bila orang hendak menggawi yang kada baik, nih niatnya nih hendak kada baik nih. Umpamanya nih, aku nih sembahyang ini tadi umpamanya lantaran sebulan atau nih tulak kalanggar ini tadi tujuannya hendak mengambil sandal orang menerai nih. Umpamanya nih, masang niat nih, sudah dicatat lah dosanya kada. Begitunya menggawi hanya dicatat 1 kesalahan,
Murahnya Allah Ta'ala tuh ya kalau kadang nih ibaratnya nih adil bujur, bila kita niat yang baik belum menggawi satu sudah diberi, bila menggawi pulang ditambahi pulang lagi kan ya, apalagi sudah tak masih aja ibaratnya masuk neraka ada tahu juga tuh lagi tuh. Murahnya Allah Ta'ala nih memberi keringanan dengan kita nanti. Kayak itu juga umpamanya halnya lah kita nih umpamanya mangga sembahyang tak jadi pian bisa halingin umpamanya begitu pian mangga sembahyang dari rakaat pertama kedua sampai selesai begitu salam dikuil kawan naik banyak kawan menguil made mohon maaf loh made itu di batis pian tuh nah kelihatan kayaknya tuh ada tahi itu entah tahi cacak kah, entah tahi apa kah, ada tahu aja pokoknya ada tahi itu nah jelas begitu pian melihat ingat pian nih beliau melihat itu salam dosa bujur nah kayak apa ini maka wajib pian langsung mau ulangi dengan apa yang pian gawi tadi atau umpamanya kan sangalih pian bamba jualan iwak nah begitu pian jualan iwaknya itu kan pasti siang kalau beli orang nukar rajin ya Allah nyanyi iwak bayang menyanyi iwak emas, kan emasnya tadi pas tak tinggal kulikapnya tuh ada di sini pian bapaknya nih berikit di sini ada ya Allah sini nah begitu berikit di sini tadi pian baudu sembahyang bayi tentang sembahyang memacul kamu kana bayi macul kamu kana lihat ada sedikit anu sisik iwak ya Allah nih begitu tak lihat sisik iwak di sini nih ini kayak mana sembahyang itu tadi sah kada maka wajib pian mengulangi sembahyang pian tadi sebab kenapa sebab apa nanging pian gawe itu jelas sudah kada sah dengan apa kada sempurna wudu pian tadi maka ketika wudu kita ada sempurna maka wajib kita menyempurnakannya tadi jadi wajib kita sembahyang mengulangi itu sembahyang tadi makanya berwudu itu hati-hati dilihati baik-baik kalau pin ada kulikap iwak segala macam tuh nah tuh ini jadi itu berpengaruh benar lah makanya jangan anak bancap-ancap beraju-laju berpilih kita beraju-laju itu kena dikhawatirkan kalau pina ada yang tertinggal atau ada sesuatu yang belum kita bersihkan mau nambah kotek itu jelas sudah kada awal lah nambah kotek-kotek tangan yang kena nah mau pacar ada bapak pacar tuh beda dengan kotek ya lah kotek beda mau pacar apalagi pacar Arab ya Allah Arab kita supaya bungas dia itu ada masalah adalah. Kemudian yang berikutnya adalah suci daripada najis pada pakaian, badan dan tempat. Jadi maksudnya suci pada pakaian ini adalah yang dipakai dan dipikul sekalipun tidak bergerak dengan geraknya tadi. Dan termasuk juga tiap-tiap yang berhubungan dengan orang yang sholat tadi. Artinya ketika kita menggunakan tadi apapun yang kita gawi itu tak ada dia menyangkut di situ. Hal-hal najis bujur-bujur bersih yang kita gawi tadi maksudnya suci di sini pada badan adalah zahirnya badan si musalli ini dan termasuk juga dalam hidungnya, mulutnya dan matanya jadi bujur-bujur bersih kadang-kadang nang bertinggalan segala macam nang terkadang tuh kita nih nang bermasalah tuh umpamanya lah ketika kita manggil sembahyang ternyata di tempat sembahyang kita tuh ada najis nah itu bisa terjadi nih nah kayak di sini jadi apa maksud suci pada tempat itu adalah tempat yang mengenai dan tersentuh dengan pakaian dan badannya oleh karena itu jika seseorang di sisinya itu ada sajadah dan di ujung daripada sajadahnya itu ada najis dan sholat dia pada bagian sajadah yang suci itu maka tidak mengapa. Nah umpamanya kayak ini nih ulun disurban ulun begitu murak ternyata begitu lo murak ini tadi karena tahi
Kain apa pokoknya nih. Yang penting begitu kita sujud jangan sampai tak ada sujud nang tempat nambah najis tadi. Umpamanya nih di tengah-tengah sejadah pian tu banyak, ada tahi umpamanya situ, tahi cacak atau apa kasih itu kan. Maka kita menghindarinya. Selama ada karena baju kita, maka ada akan membatalkan dengan ibadah sembahyang kita. Yang penting kita bisa menghindari daripada hal-hal yang tersebut tadi. Nah, ada najis tadi. Bila memangnya ada, nah bilanya ada, jadi kita aja bisa memilah-milahnya. Kayak apa dengan cara bergeser kita. Mau dilihat banyak ada najis bergeser. Bilanya di muka dilabihi seorang bermaju. Bilanya umpamanya pina di hadapan seorang anak mundur kayak kita, anak kahiga, bisa seorang. Cuman nang alih itu bilanya berjamaah ya Allah. Bilanya berjamaah apalagi sesak semuanya. Nah ini tentang alih tak. Tentang alih tak. Alih sedikit. Bahkan berkata sebagian ulama, jikalau sholatnya seseorang dan di hadapannya itu ada najis, tetapi pakaian dan badannya itu tidak mengenai najis tersebut, dengan makna jika dia sujud maka jadilah najis itu tadi membetuli daripada dadanya. Itu begitu kita sujud, ternyata pas di bawah dada kita najisnya, aduh apa tak? Nah, maka sholatnya itu tadi adalah sah. Nah, jadi sah aja. Oleh karena nang bisa ada satu, umpamanya pian basurban bergantung di sini. Nah, umpamanya nih ada kalau nang segitiga ada jadi kalau bayi pian banyaknya baru kok, soalnya pasan ujung-ujung nang saja apa sorban kita tuh tekanan najis semuanya nih, kecuil itu umpamanya nih. Tahu kita ini, nah itu makam rusak semua yang kita. Oleh lantaran apa terbawa. Jadi kada boleh terbawa lah. Tak masuk juga ketika kita sujud. Makanya diatakan benar bagi nang bersorban, hati-hati begitu sorban tu kena kalau banyak tak tutup itu nah. Nah ini tutup ini. Dah boleh kita nak ini. Bagi menutup ini. Insyaallah sorban tutup itu nah. Tutup. Lalu seorang mali kopinya kada boleh. Tidak boleh lah. Jadi jangan sampai menutupi ketika kita waktu sujud kita tadi. Dihindari benar hal yang tersebut tadi. Bila itu tutupi maka dapat merusak dengan ibadah kita tadi. Bisa-bisa kita maknanya mata sini. Jadi bila yang alih itu kada usah gantung-gantung di awak. Mungkin kita kada paham maunya nah. Maka sholatnya tadi adalah sah, akan tetapi tidak diragukan lagi bahwa yang demikian itu tidaklah layak bagi musalli yang sholat sedang di hadapannya itu tadi ada najis. Kenapa? Sebab karena ini adalah jahat adabnya tadi. Jadi kalau baik maunya memang ada najis di hadapan kita buang aja. Karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang musalli itu meludah di hadapannya. Jadi kita itulah bila berudah kada boleh di hadapan ini buat itu. Nah ini adab. Di hadapan ini kada boleh, atau sebelah kanan ini kada boleh. Jadi mau ludah tu sebelah kiri. Lalu bila berudah tu mun kau di ada tangan kayak ini nah. Kalau kayak gini bayi motor kita biar berudah, pas orang di belakang habis sang. Rasa orang seorang ini nah. Nah bila berudah tu artinya dilihat juga orang di belakang tu nah. Nah udah ini tadi. Jangan asal udah. Lah, jadi kita merudah itu tadi di sebelah kiri. Pokoknya kita sembahyang nih, begitu sembahyang kan berhak nih. Boleh lah kita merudah boleh. Makanya dianjurkan berkantong ini, nah kantongnya ini kantongnya nah. Jadi bila kita nak berudah, jangan banyak berudah di hadapan orang-orang. Berudah buat kantong bapak. Bapak. Najis nak ada najis, cuma kan bersih di rumah ya Allah. Mau merudah di bawah karena nanti aku. Ricetem saja dah mau di bawah, mau di baju kalau bapak, ya biar kantong baju tak boleh. Ada bapak ada masalah. Subar menakon nah jua, ibaratnya mun bisa bergantung di awak kerjaan kan. Minang alih banyak bentar boleh mudah. Tapi kita boleh badehem segala macam itu bacaannya adalah di bagian nang sunat-sunat, lain nang wajib. Di bagian nang wajib-wajib, lain nang sunat.
Umpamanya ketika kita baca Fatihah atau tasyahud akhir, membaca ini kan kali umpamanya kemudian tapi bila kita membaca, nang kita baca ini nang sunat. Nang sunatnya apa? Nang kaya surah. Sudah membaca Fatihah lalu membaca surah. Begitu membaca surah kan umpamanya Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafi rihlatas sidai wassaib. Nah, ini batal ini nih. Lah madhamna ini batal. Oleh ini bagiannya sunat aja. Kadipen tentu akan kata Bapak ini bacaannya. Biar pun banyak baca surat itu bas. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Masalah. Cuma jemaah benar tahajud langsung ngolong ya Allah. Ayat pendek kata Bapak tuh. Enggak masalah. Makanya orang-orang nanti salah itu bila nyata salah tuh kada perlu berhemat mau ulangi, langsung aja rukuk. Masalahnya kita bila kita badiam mau ulang-ulangi, nang tuan yang hadir bersuara juga nih, kasihan nang ini bila kada paham. Nang tukang takur nih bilanya niatnya managur, hukumnya batal. Nah, hati benar tak? Managur imam niatnya kan nagur. Imam lah tenang tablik bulik malah sekali dia sidin mamanya nih kalau menagur kita boleh menagur itu bila imamnya berdiam sudah menyambungkan darahnya imamnya itu sambungkan bila imamnya masih kujut membuliki jangan ditanda tampu jangan nyatakan ya supaya kadang kali langsung aja kada Bapak jadi kira masalah daripada rusak sebertaan kena yang lelah. Nah itu tadi jadi itu dijaga bujur-bujur itu tadi masalah itu tadi masuk meludah jadilah walaupun keadaan sembahyang. Kemudian yang berikutnya adalah menutup aurat, dan aurat secara bahasa itu adalah kurang, sedangkan secara istilah syara adalah sesuatu yang wajib menutupnya dan haram memandangnya. Nah, mungkin sampai di sini dulu belum sampaikanlah. Karena waktu juga menentukan dengan kita. Insyaallah di minggu yang akan datang kita lanjutkan kembali atau kita selingi nang kaya minggu tadi bisa juga ya Allah kita seling lagi supaya ada dulak ya kita kan pikir ini penting juga bila ibaratnya kita kadang memahami dan pikir ini karena dikhawatirkan ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah sembahyang dan amalian yang lain dikhawatirkan kalau banyak kesalahannya daripada bujurnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dari makasih atas perhatian dan mohon maaf atas kurangan dan khilafan serta kesalahan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.